Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang transaksi penjualan barang dagang. Di sini ada 9 tujuan pembelajaran. Kalian bisa baca masing-masing ya. Nah, di sini ada timeline style, ada 6 step yang akan kita lalui pada pembahasan hari ini, yaitu mengenai penjualan barang dagang secara kredit, begitu juga pencatatannya serta buktinya. Lalu penjualan barang dagang secara wesel, pencatatannya serta buktinya, begitu juga dengan penjualan angsuran. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam materi penjualan barang dagang secara kredit. Definisi dari penjualan barang dagang secara kredit ialah penjual menyerahkan barang dagang terlebih dahulu kepada pembeli dan pembayarannya itu dilakukan beberapa waktu kemudian sesuai dengan kesepakatan dari si penjual dan pembelinya itu sendiri. Selanjutnya, bukti penjualan barang dagang secara kredit itu ada 4 ya. Yang pertama itu faktur penjualan kredit. Nah, ini itu timbul karena adanya penjualan yang dilakukan secara kredit yang berisikan nama customer, jumlah barang, dan nominal barangnya serta syarat pembayarannya. Lalu ada bukti kas masuk. Nah, ini membuktikan bahwa adanya pembayaran atau pelunasan dari kegiatan penjualan barang dagang secara kredit. Lalu ada nota kredit. Nah, nota kredit ini timbul karena adanya pengembalian barang dagang yang telah dijual oleh pembeli karena barang dagangnya itu cacat atau rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Lalu ada surat konfirmasi piutang. Nah, di sini itu berisikan jumlah gitu ya, piutang dari customer kita. Selanjutnya, bagaimana sih pencatatan penjualan barang dagangan secara kredit? Yang pertama yang akan kita bahas itu pada saat terjadinya penjualan kredit. Nah, di sini kita menggunakan 2 metode. Yang pertama itu gross method atau metode kotor. Yang kedua ada net method atau metode bersih. Nah, pada contoh kasusnya di sini disebutkan ya, pada tanggal 5 Januari 2019, UD Ahmad Jaya menjual barang dagang pada toko serba sebesar 1 juta rupiah dengan syarat 2/10 N/30. Nah, maksud dari syarat di sini itu apabila UD Ahmad Jaya melunasi atau membayarkan piutangnya kurang dari 10 hari setelah transaksi, maka si toko serba ini mendapatkan diskon sebesar 2%. Nah, dari metode gross method ini kita catat di debit yaitu piutang dagang dan di kredit yaitu penjualan. Masing-masing nominalnya 1 juta. Lalu di net method ini sama ya, di debitnya piutang dagang, di kreditnya penjualan. Namun yang membedakan ialah nominalnya. Nominalnya ini 980.000. Kenapa? Karena namanya net method, yaitu telah dikurangin atau sudah dipotong itu ya dari potongan penjualannya itu yang 2% tadi. Nah, sedangkan yang gross method ini pure dari piutangnya toko serba yaitu 1 juta. Lalu untuk pencatatan kedua yaitu retur penjualan kredit di tanggal 10 Januari ini UD Ahmad Jaya penjual menerima barang dagang yang telah dijual secara kredit kepada pada toko serba sebesar 125.000 karena tidak sesuai dengan pesanan. Nah, di sini nggak ada pembedanya ya antara gross method dan net method. Jadi jurnalnya itu di debit retur penjualan, di kreditnya ini piutang dagang, dan dia mengurangin piutang dagangnya si toko serba sebesar 125.000. Lalu yang ketiga, pada saat pembayaran atau pelunasan penjualan kredit. Nah,
Pada tanggal 14 Januari, UD Ahmad Jaya menerima nih pembayaran dari toko serba. Maka pencatatan dari metode yang gross yaitu kas di debit sebesar 980, potongan penjualan di debit sebesar 20.000, piutang dagang di kredit sebesar 1 juta. Nah, ini dispesifikasiin ya atau dipisahin antara kas yang kita terima pure yaitu 980 dan kita catat lagi nih di debit berapa sih potongan penjualan yang didapat oleh toko serba itu, yaitu sebesar 20.000 diperoleh dari 1 juta dikali 2%, jadi dapat 20.000. Sedangkan di metode net atau metode bersih, di sini sudah dikurangin ya nominalnya, yaitu sebesar 980.000. Nominalnya ini sesuai dengan pada saat terjadinya penjualan kredit. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai pencatatan penjualan dengan kartu kredit. Nah, menggunakan kartu kredit ini menimbulkan kembali piutang dagang nih dengan pengelola kartu kredit. Langsung saja ya kita bahas dalam satu kasus. Pada tanggal 5 Januari 2019, UD Ahmad Jaya menjual barang dagang dengan penggunaan kartu kredit bukan bank pada toko serba sebesar 10 juta rupiah. Transaksi tersebut dilaporkan pada pengelola kartu kredit pada tanggal 10 Januari 2019. Pengelola kartu kredit mengirimkan uang ke UD Ahmad Jaya sebesar 9.800.000 dan memotong beban penagihan sebesar 200.000. Pencatatan pada saat terjadinya penjualan yaitu sama ya. Di debit itu piutang dagang sebesar 10 juta dan di kredit itu ada penjualan sebesar 10 juta. Lalu pada saat pengelola mengirimkan uang kepada UD Ahmad Jaya, UD Ahmad Jaya ini hanya menerima 9.800.000. Sedangkan 200.000-nya ini masuk ke dalam akun beban penagihan kartu kredit dan piutang dagangnya toko serba pure yaitu 10 juta di kredit. Selanjutnya ada penjualan secara wesel. Kita akan mengenali dulu nih karakteristik dari wesel sendiri. Yang pertama itu dibuat oleh pihak yang mempunyai tagihan atau penarik dan bagi penarik merupakan piutang wesel atau notes receivable atau wesel tagih. Sedangkan bagi pihak yang mempunyai utang atau yang kena tarik nih atau customer kita merupakan surat perintah tertulis untuk melakukan pembayaran atau pelunasan. Dalam wesel tagih itu terdapat nilai nominal wesel yang harus dibayarkan oleh customer kita atau pelanggan kita dan tanggal jatuh tempo yang harus ditepati nih waktunya pada saat pelunasan. Serta ada bunga, ada nama tokonya, dan ada tanda tangan kedua belah pihak. Selanjutnya ada pengertian wesel. Secara garis besar, wesel ialah surat perintah tertulis yang dibuat kreditur kepada debitur untuk membayar sejumlah uang pada tanggal yang telah ditentukan. Nah, di sini ada dua jenis wesel. Yang pertama itu wesel berbunga dan yang kedua ada wesel tidak berbunga. Sebelum lanjut ke transaksi, mari anak-anak mengenal nih bentuk bukti penjualan wesel. Nah, yang di pojok sebelah kanan itu ada tanggal dibuatnya wesel dan di pojok sebelah kiri itu ada nilai nominal wesel. Lalu ada bunga pada wesel, ada tanggal jatuh tempo, ada pihak yang kena tarik atau customer kita, dan ada pihak penarik wesel atau penjual. Selanjutnya ada pencatatan penjualan dengan wesel berbunga. Yang pertama yaitu pada saat terjadinya wesel tagih atau notes receivable. Nah, di sini kita catat di debitnya itu wesel tagih dan yang di kredit itu penjualan sebesar 400 juta rupiah.
Lalu pada saat pendiskontoan wesel tagih, kita hitung dulu nih periode diskontonya. Nah tadi kan di soal itu jangka waktunya itu 2 bulan ya. Kita hitung dari diterbitkannya wesel itu tanggal 1 April itu kita hitung 1 hari. Lalu kita hitung pada saat pendiskontoan itu selama 26 April sampai 30 April itu ada 4 hari. Nah, selanjutnya bulan Mei. Bulan Mei itu berarti ada 31 hari. Berarti 4 hari ditambah 31 dan ditambah 1 hari. Total dari periode diskontonya milik toko serba yaitu 36 hari. Lalu nilai nominal weselnya ada 400 juta. Kita hitung terlebih dahulu bunganya dengan cara nilai nominal wesel dikali persentase bunga dikali jangka waktu wesel per 12 bulan atau 1 tahun ya. Nah, kita peroleh angka yaitu 8 juta rupiah. Maka kita tambahkan nilai jatuh tempo yaitu 408 juta. Lalu kita hitung diskontonya. Diskontonya itu kita peroleh dari nilai jatuh tempo dikali persentase diskonto dikali periode diskonto dibagi 360 hari. Jadi kita peroleh 4.080.000. Maka jumlah uang yang diterima ialah sebesar 403.920. Maka penjurnalannya ialah kas di debit sebesar 403.920.000 pada pendapatan bunga sebesar 3.920.000 dan dikredit lagi wesel tagih sebesar 400 juta rupiah. Selanjutnya kita bahas pada penjualan wesel tidak berbunga. Nah, yang membedakannya di sini itu yang pasti di wesel tidak berbunga ini tidak ada persentase dari bunga yang akan kita terima gitu. Nah, di sini sama ya soalnya. Lanjut kita ke bagian penjurnalan pada saat terjadinya wesel tagih. Wesel tagih kita catat pada debit sebesar 400 juta dan di kreditnya itu ada penjualan sebesar 400 juta. Lalu pada saat pendiskontoan wesel tagih ini periodenya sama ya, karena kita tanggalnya pun sama yaitu totality 36 hari. Lanjut kita hitung nilai nominal weselnya itu 400 juta. Kita kurangkan dengan diskonto. Kita cari dulu nih diskontonya berapa. Diskontonya itu kita peroleh dari nilai nominal wesel dikali dengan persentase diskonto lalu dikali periode diskonto dan dibagi 360 hari. Kita peroleh nominal 4 juta rupiah. Maka jumlah uang yang akan diterima ialah 396 juta dan penjurnalannya ialah kas di debit sebesar 396 juta. Di debit lagi beban bunga sebesar 4 juta dan di kredit wesel tagih sebesar 400 juta. Lalu kita lanjut ke bagian penjualan angsuran. Di sini ada 3 pengertian penjualan angsuran itu secara rinciannya ya. Penjualan angsuran ialah penjualan yang pembayarannya dapat dilakukan secara bertahap. Yang kedua, pembeli memberikan jaminan kepada si penjual. Lalu yang ketiga, hak kepemilikan barang berpindah ke pembeli kalau pembayarannya sudah lunas. Jadi kalau misalnya barangnya itu belum menjadi hak milik pembeli ya karena pelunasannya itu belum full gitu ya, belum selesai gitu. Nah, di sini ada bukti transaksi pembayaran angsuran. Ada pembayaran angsuran melalui ATM CIMB Niaga. Selanjutnya, kita akan menghitung dan mencatat penjualan angsuran. Yang pertama ini dengan metode
bunga dari pinjaman pokok. Jadi kita menghitung bunganya ini dari pinjaman pokoknya. Soalnya bisa kalian baca. Lanjut kita ke bagian perhitungan. Nah, di sini kita hitung nih di kolom angsuran pokok. Karena angsurannya Pak Agi itu 5 kali, jadi kita bikin tabel sebanyak 6 ya. Yang pertama itu kan pokok pinjamannya. Terus angsuran pertama di bulan Maret, angsuran kedua, ketiga, keempat, sampai yang kelima. Itu kita peroleh nominalnya dari pinjaman pokoknya itu sisanya kan 10 juta ya. Berarti kita bagi 5, yaitu 5 bulan. Dan masing-masing per bulannya itu kita peroleh angka 2 juta. Selanjutnya bunganya kita peroleh dari 5% dikali 10 juta. Maka setiap bulannya kita bebankan bunga kepada Pak Agi yaitu sebesar 500.000. Lalu kas yang akan kita peroleh atau kita terima atau yang akan dibayarkan Pak Agi sebesar 2.500.000 dari angsuran pokok ditambah dengan bunga. Dan sisanya pinjamannya itu kita kurangkan saja, yang sebelumnya itu pinjaman pokoknya itu 10 juta. Setelah Pak Agi membayarkannya 2.500.000, berarti seharusnya itu salah ya. Seharusnya itu nominalnya itu 5 juta sih. 8 juta. Sisanya itu 8 juta, benar. Sisanya itu 8 juta ya. Selanjutnya kita jurnal nih pada saat terjadinya penjualan, yaitu kas yang kita peroleh dari uang muka sebesar 8 juta, lalu piutang penjualan angsuran sebesar 10 juta, lalu penjualan angsuran dikredit sebesar 18 juta. Nah, pada saat pembayaran angsuran kita memperoleh kasnya itu 2.500.000 dan kita mendapatkan pendapatan bunga sebesar 500.000 serta piutang penjualan angsurannya Pak Agi berkurang sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya pada saat di sini dengan bunga dari sisa pinjaman. Kalau tadi kan dari pokoknya. Ya. Sekarang dari sisa pinjaman. Jadi sisa pinjamannya itu kita kurangkan baru kita kalikan dengan persentase bunganya. Sementara angsuran pokoknya ini sama 2 juta ya, yaitu diperoleh dari 10 juta dibagi 5. Nah, pada saat terjadinya penjualan ini sama ya penjurnalannya. Yang membedakannya itu ialah pencatatan angsuran tiap bulannya. Nah, yang membedakannya itu pada nominal pendapatan bunga serta kas yang akan kita peroleh. Kalau di angsuran pertama kan kita peroleh kasnya itu 2.500.000, lalu pendapatan bunganya itu 500. Sedangkan pada periode yang kedua itu kas kita peroleh 2.400.000 dan pendapatan bunganya kita peroleh 400. Akun-akunnya sama aja sih, nggak ada yang membedakan ya. Selanjutnya ada perhitungan bunga dari sistem anuitas atau bunga anuitas. Rumus anuitas sendiri itu ada PV dikali I atau interest per 1 dikurang buka kurung 1 ditambah interest atau bunga pangkat N. N ini jangka waktu angsuran ya. Kalau jangka waktunya 5 bulan berarti N-nya 5. Kalau misalnya jangka waktunya 7 bulan berarti N-nya 7. Nah, di sini angsuran pokok, bunga, dan kas yang diterima serta sisa pinjaman pokoknya itu berbeda-beda ya. Dan kalau di sistem anuitas ini dia kebanyakan tuh ada koma di belakangnya gitu. Nah, angsuran pokoknya ini kita peroleh dari rumus anuitasnya itu sendiri gitu ya. Lalu bunganya itu kita peroleh dari 5% dikali sisa pinjaman. Sisa pinjamannya itu kan sebelum itu kan 10 juta ya, berarti kita kali 10 juta. Kalau misalnya di angsuran kedua berarti kita kurangin dulu nih
10 juta dikurangin sama kas yang diterima, baru kita kali 5%, seperti itu. Dan untuk penjurnalan pada saat terjadinya penjualan itu sama aja. Yang membedakannya itu hanya pada saat pembayaran angsuran di tiap bulannya. Kalau di angsuran pertama itu kas yang kita peroleh itu ada 2.300.000 sekian, pendapatan bunganya itu 500, berarti piutang penjualan angsurannya itu 1.800.000 sekian, sesuai dengan tabel yang telah kalian hitung ya. Oke, sekian penjelasan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan tetap jaga kesehatan ya anak-anak di rumah. Jangan lupa cuci tangan dan selalu mengenakan masker kalau kalian mau keluar rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.